Oke, jadi yang benar worksheet-nya yang ini ya. Paket 1, materinya penalaran induktif aja. Jadi untuk yang kuantor, kita akan membahasnya di pekan-pekan berikutnya, gitu. Coba dicek dulu ya, soalnya itu ada soalnya ada 20 ya, makanya tadi kenapa 25 gitu. Oke, soalnya ada 20, nanti yang akan kita bahas di sini, ini materinya. Gitu ya. Minta tolong kalau misalnya ada temannya yang di lobby, tolong di accept ya. Makasih. Oke. Paket 1, penalaran induktif. Jadi nanti kita akan membahas mengenai simpulan induktif umum, terus memprediksi masalah di luar teks, kemudian menentukan pernyataan mendukung atau tidak mendukung dari isi teks, gitu ya. Terus, ya udah kita coba langsung aja kerjain soal. Nomor 1, Ahmad memiliki hobi berenang, ia sering berenang di laut. Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Kesimpulan mana yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya penalaran induktif, kita tinggal ambil kesimpulan aja secara umum tuh seperti apa gitu simpulannya dari teks yang ada. Pokoknya berpacunya itu pada mengacunya itu pada teksnya ya. Oke. Yang opsi A, Ahmad dan Ardi suka menyelam di laut. Oke, di sini yang dibilang hobi menyelam itu adalah Ardi. Kalau Ahmad tidak ada pernyataan seperti itu, berarti ini salah. Jadi dipilih aja di antara opsi ini yang mana yang paling cocok dengan pernyataan yang ada di teksnya. Gitu. Kemudian Ahmad dan Ardi hobi berenang. Di sini ada pernyataannya, Ahmad hobi berenang. Terus di sini Ardi juga dibilang hobi berenang. Berarti sesuai dengan pernyataan yang B. Gitu. Kalau yang C, Ahmad dan Ardi berenang ke laut. Yang dibilang berenang ke laut itu hanya Ahmadnya saja. Yang Ardi tidak ada pernyataan demikian, berarti salah. Kemudian yang D, Ahmad dan Ardi pergi berenang ke laut, itu juga hanya untuk Ahmadnya aja ya, jadi salah. Kemudian hobi berenang di laut. Nggak dibilang hobi, cuma bilang sering berenang di laut, dan itu hanya Ahmad, jadi salah lagi gitu ya. Caranya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar, kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Suatu waktu mungkin roda itu meluncur cepat tanpa guncangan sebab melaju di jalan tol. Pada waktu yang lain, roda itu penuh guncangan karena berjalan melalui batu-batu dan lubang-lubang yang dalam. Ada kalanya roda itu harus mendaki tanjakan yang sangat tajam, tetapi ada juga harus meluncur di turunan yang licin. Paragraf tersebut mengemukakan maksud sebagai berikut. Oke, mengemukakan maksud berarti bagaimana kita memaknainya gitu ya, maksudnya kan. Oke. Jadi yang A, kehidupan manusia dan perputaran roda itu sama saja. Gitu ya. Bukan maksud dari teks ini gitu. Kemudian roda yang berputar menggambarkan perjalanan hidup manusia. Enggak. Kemudian perjalanan hidup manusia kadang-kadang seperti roda di jalan tol atau di jalan penuh batu. Tidak, bukan maksudnya ya. Kemudian D, kehidupan manusia tidak selamanya suka, juga tidak selamanya duka. Nah ini, jadi maknanya gitu. Kemudian roda kehidupan manusia bisa diajak berjalan di atas jalan yang menanjak, datar, atau menurun, bukan juga ya. Jadi karena dia menanyakan maksudnya, makna dari teks di atas, maknanya adalah kehidupan manusia itu tidak selamanya suka, juga tidak selamanya duka. Digambarkan dengan roda, ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang meluncur cepat, kadang
rodanya penuh guncangan karena berjalan melalui batu-batu. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ke nomor yang ketiga. Di nomor 3, jika seorang berada di bandara, sesekali perhatikanlah menara pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Controller (ATC) di bandara. Tanpa menara pemantauan ini, urusan penerbangan bisa kacau, karena pesawat bisa saling senggol, saling serempet, hingga saling tabrak di udara. Saat menanjak di area sekitar bandara, jarak horizontal antar pesawat tidak boleh kurang dari 5 mil, atau sekitar 5 km. Sedangkan jarak vertikal tidak boleh kurang dari minimal 8 km. Halo? Masuk, Kak. Kak. Masuk, Kak. Oh iya, oke. Soalnya di kakak kayak ada tanda keputus gitu. Iya, tadi keputus, nggak kedengeran. Oh, oke. Tadi sampai mana ya? Diulang deh. Jika seorang berada di bandara, sesekali perhatikanlah menara pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Controller atau ATC di bandara. Tanpa menara pemantauan ini, urusan penerbangan bisa kacau karena pesawat bisa saling senggol, saling serempet, hingga saling tabrak di udara. Saat menanjak di area sekitar bandara, jarak horizontal antar pesawat tidak boleh kurang dari 5 mil atau sekitar 5 km. Sedangkan jarak vertikal tidak boleh kurang dari 1000 kaki atau sekitar 300 meter. Saat melayang di angkasa bebas, jarak horizontal minimal 8 km. Realisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jadi seperti apa sih kata-kata simpulannya yang tepat di akhir sini, gitu ya, untuk melengkapi teks tersebut, gitu kan? Oke. Yang mana yang paling tepat di antara A sampai E? Yang A, menara inilah yang mengatur jarak minimal antar pesawat. B, ATC sangat penting di udara. Jarak horizontal dan vertikal antar pesawat harus diatur. D, antar pesawat harus diatur supaya tidak saling tabrak. E, karenanya di bandara selalu ada ATC. Oke. Yang paling tepat di sini adalah yang A ya. Jadi karena dia di sini kan menjelaskan tentang ATC, kemudian ATC itu tugasnya untuk kalau nggak ada nanti bisa saling senggol, saling serempet, terus dijabarkan kan cara mengatur jaraknya berapa gitu. Nah, simpulannya berarti ya menara inilah yang mengatur jarak minimal antar pesawat gitu. Jadi kayak simpulan di akhirnya tuh apa sih gitu, dari ini semua. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Pandangan kedokteran holistik menyatakan bahwa kesehatan badan berkaitan langsung dengan kesehatan jiwa. Problem di pikiran dapat menyebabkan masalah kesehatan badan. Sebaliknya, penyakit di badan pun dapat menyebabkan masalah di pikiran. Pandangan ini ternyata juga berlaku di bidang kesehatan mulut dan gigi. Jika dokter ahli jiwa punya ungkapan mind-body connection, dokter gigi juga punya ungkapan mouth-body connection. Problem di badan dapat menyebabkan masalah gigi dan mulut. Demikian sebaliknya, masalah gigi dan mulut pun dapat menyebabkan problem di organ lain. Gitu. Terus simpulan yang dapat dirumuskan dari teks di atas adalah apa simpulannya dari ini semua, gitu kan? Simpulannya berarti kan tadi dia sudah membahas mengenai kedokteran ini ya, holistik, dan juga dibandingkan dengan
kedokteran gigi ya, gitu. Jadi ahli jiwa punya mind body connection, dokter gigi punya ungkapan mouth body connection, gitu kan yang dibandingin di sini. Berarti simpulannya ya itu gitu. Jadi yang A, keadaan tertentu pada tubuh dapat mempengaruhi keadaan bagian lain pada tubuh kita. Oke, tapi ini hanya tubuhnya aja kan ya. Terus yang B, penyakit dalam tubuh membuat orang menjadi stres, tapi nggak ngejelasin giginya ya. Kemudian pandangan kedokteran gigi sejajar dengan pandangan kedokteran jiwa. Oke, mungkin. Kemudian yang D, ungkapan mind body connection bermakna sama dengan mouth body connection. Bermakna sama. Tadi kata-katanya di atas itu, ahli jiwa punya ungkapan mind body connection, dokter gigi juga punya ungkapan mouth body connection. Oke, tapi itu hanya mengulang ini ya, teks yang ada di sana ya. Kemudian penyakit di dalam tubuh berkaitan dengan keadaan pikiran, ya, tapi nggak ngejelasin yang giginya. Jadi di antara C sama D ini, yang lebih tepat adalah untuk mengambil kesimpulan dari sebuah teks, yang lebih tepat yang C-nya ya, dibandingkan yang D. Karena di sini kan menjabarkan bahwa awalnya kan kedokteran jiwa, kedokteran holistik itu ini berkaitan langsung dengan kesehatan badan, kesehatan jiwa gitu kan. Ini pandangan kedokteran holistik. Ternyata yang yang punya konsep seperti itu tidak hanya yang dokter ahli jiwa aja, tapi dokter gigi juga punya gitu. Berarti yang lebih tepat yang C-nya. Itu ya jawabannya. Lanjut ke nomor 5. Oke. Di nomor 5, lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, bumi pertiwi mengalami musibah bencana secara besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir, terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain Indonesia serta letusan gunung Sinabung dan Kelut. Realitas ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Oke, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah simpulannya faktor alam Indonesia itu menyebabkan bencana. Faktor alam Indonesia menyebabkan bencana. Oke, bumi pertiwi mengalami bencana. Musibah bencana beruntun akhir-akhir ini. Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Apa nih menurut kalian? Menurut aku yang A, Kak. Yang A, kenapa? Karena di teksnya ada tulisan faktor alam Indonesia menyebabkan Ini ya? bencana. Iya, tapi nggak tahu sih. Oke. Ada lagi yang lain? Yang beda? Atau ada yang sama semua jawabannya? Kalau E, Kak. Kalau E, kenapa tuh? Karena kan di sana dijelasin tentang faktor alam faktor bencana alam di Indonesia gitu kan. Terus ujung-ujungnya disuruh siap siaga masyarakatnya gitu untuk menghadapi bencana. Oke. Karena di kalimat terakhirnya ya, yang siap siaga menghadapi bencana ini ya. Iya. Oke. Jadi
Kalau untuk yang nomor 5 ini, simpulannya yang lebih tepat adalah yang E ya, gitu. Jadi karena di teks ini dia gini, dia menjabarkan nih Indonesia faktor alamnya begini, terus terjadi bencana begini. Terus di sini dia bilang realitas ini berarti kan merujuk ke atas semua gitu. Itu menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana gitu. Jadi kayak dia tuh ngejelasin kenapa harus siap siaga, itu tuh ada di atasnya. Berarti simpulannya ada di bawah sini gitu. Jadi yang E ya, masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Begitu. Oke. Sip. Lanjut. Nomor 6. Dulu eyang-eyang kita merawat gigi dengan cara menginang. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa cara ini memang efektif membuat bakteri patogen hengkang. Berdasarkan fakta ilmiah, minyak atsirinya mengandung kavikol, kabifetol, carfacrol, dan eugenol. Dibandingkan dengan fenol, kandungan fitokimia sirih ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut seperti Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, dan Staphylococcus aureus. Kuman-kuman itulah biang penyebab gigi berlubang. Mereka membusukkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi, menghasilkan asam yang menurunkan pH cairan di sekitar gigi. Oke, kalau yang ini generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah oke. Kalau yang ini yang mana yang lebih tepat? Menjelaskan apa sih ini gitu kan? Apakah yang kita merawat gigi dengan cara menginang itu sebenarnya bukan simpulan ya, cuman apa keterangan tambahan gitu ya. Kemudian keampuhan sirih bukan sekedar mitos. Kak, Bisa ya? itu kesimpulan. Gimana? Oh ya, Generalisasi itu kesimpulan. Iya, generalisasi itu kesimpulan. Bisa aja. Tadi ini nggak usah ditandain. Kemudian sirih penghalau bakteri mulut. Lebih kuat menghalau bakteri di mulut, gitu ya. Kemudian kuman-kuman penyebab gigi berlubang. Iya, kuman-kumannya penyebab gigi berlubang. Sisa makanan menurunkan pH cairan sekitar gigi. Oke. Gimana? Menurut kalian yang lebih tepat apa jawabannya? B. Kalau generalisasi. Generalisasi simpulan juga ya sama. Jadi yang B ya. Kalau misalkan yang A, C, D, E itu hanya deskripsinya untuk kenapa sih dia bukan sekedar mitos gitu. Gitu kan. Lagi pula jadi kayak dulu kayak gini, ternyata penelitian mutakhir emang efektif loh gitu. Berarti kan keampuhan sirihnya itu bukan sekedar mitos. Itu yang bisa kita tarik simpulannya dari teks yang ada di sini. Oke. Kita ya. Berarti kalau generalisasi itu dia tersirat atau tersurat? Oke. Generalisasi tersirat atau tersurat. Bisa dua-duanya ya. Tapi kalau yang tadi yang dicontohin ini tersirat ya. Kalau yang sebelumnya yang ATC tersirat juga ya. Nah, di sini juga tersirat. Bisa dua-duanya ya sebenarnya. Cuman yang penting kita
baca dulu teksnya, terus ambil intinya tuh apa sih yang dibahas gitu. Jangan jangan berulang aja yang udah dibahasnya, tapi kita tarik dengan makna yang berbedanya aja. Jadi kita ambil yang belum ada di teksnya gitu. Oh iya, iya. Kalau kayak gitu berarti tersirat ya? Iya. Ya nanti kalau enggak, kalau misalnya ada contoh generalisasi yang lain, nanti kita lihat ya, dia tersirat atau tersurat. Oke. Lanjut dulu. Nomor 7. Bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Mereka sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Keluarga-keluarga yang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Dengan tidur lebih awal, uang yang dihabiskan untuk listrik dan pemanas ruangan lebih sedikit. Apabila kegiatan makan lebih cepat diselesaikan, waktu untuk bekerja lebih panjang. Keberhasilan Jepang membangun perekonomian yang kokoh tidak mungkin dicapai tanpa budaya hemat tersebut. Simpulan dari paragraf tersebut adalah bangsa Jepang berbudaya hemat, bangsa Jepang sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal di luar rencana, bangsa Jepang menjalankan bisnis, menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan, bangsa Jepang menghargai tidur lebih awal dan makan yang cepat. Yang bangsa Jepang berhasil membangun perekonomian yang kokoh dengan budaya hemat. Oke, ada yang A, ada yang E. Yang A gimana, yang E gimana? Kalau yang A lebih singkat aja buat dijadiin simpulan. Terus dia udah ngecakup semuanya. Oke, lebih singkat terus udah ngecakup semuanya gitu ya. Oke, kalau yang E gimana nih yang E? Kalau yang salah kesimpulan itu di akhir paragraf kan biasanya. Terus kalau yang E itu udah ngecakup satu isi paragraf itu. Oke. Ya, jadi kakak yang E juga ya. Karena yang E ini sudah mencakup, seperti yang tadi dibilang, sudah mewakili dari kalimat atasnya sampai ke bawah gitu kan. Jadi dia ada budaya hemat, bisa mencapai perekonomian yang kokoh, itu karena budaya hemat, dan ini udah mencakup yang atasnya. Bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat gitu. Jadi ya lebih tepatnya yang E ya. Oke, udah. Lanjut ke nomor 8. Pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Pada hari Sabtu, toko olahraga tutup sehingga adik tidak mungkin membeli alat olahraga. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Apa simpulannya? A. Kenapa A? Karena kan pada hari Sabtu adik itu kan disuruh ibunya ke taman untuk main bola atau ke toko untuk beli alat olahraga. Kan itu kan ada dua opsi. Kalau hari Sabtunya toko olahraganya tutup, tandanya adiknya itu main bola. Iya betul. Jadi tadi pilihannya kalau nggak ke taman, ke toko kan. Nah ternyata tokonya tutup. Jadi mau nggak mau dia ke taman untuk bermain bola karena disuruh ya. Maksudnya salah satunya kan harus dilakukan nih, ini pilihan gitu. Berarti adiknya akan pergi ke taman untuk bermain bola. Oke.
Sekarang kita ke teks. Jadi satu teks ini untuk beberapa nomor ya. Nah, kalau untuk beberapa nomor seperti ini, kita baca dulu aja soalnya, baru nanti kita baca teksnya gitu. Jadi, jangan baca teksnya dulu, baru kerjain, tapi baca dulu soalnya apa, baru kembali ke teks. Gitu. Karena kan soalnya kadang suka gini ya, misalnya, berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan yang benar. Jadi, kita fokus di paragraf 1-nya aja, kayak gitu ya. Oke. Nomor 9, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling benar? Oke, sebentar, kakak buka 2 layar dulu nih. Nggak bisa 2 juga sih ya. Tapi ya nanti ini lebih gampang buat geser ke sampingnya dibanding yang tadi. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Semua negara yang mempunyai masalah pengangguran mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pengangguran selalu ada di setiap negara, entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam negara kita Indonesia. Jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga lapangan kerja yang semakin banyak dapat memberikan kesempatan yang tinggi bagi penduduk usia produktif untuk bekerja. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Oke. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran di negara tersebut. Pengangguran disebabkan karena negara berkembang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang banyak namun tidak mampu menampung jumlah pencari kerja dapat berakibat terhadap menurunkan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang buruk dan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan adanya pengangguran. Pengangguran dapat dihilangkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, dan mengurangi pencari kerja. Oke, simpulannya apa? Apa yang dibahas tadi di paragraf 1? D. Yang D. Oh, D, Depok ya. Depok, Bogor. Oke. Tadi di paragraf 1 itu kan menjelaskan pengangguran gitu kan. Pengangguran itu semua ada di setiap negara. Terus pengangguran tuh sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran itu karena ketersediaan lapangan kerjanya dikit ya gitu. Jadi kalau dikit kesempatan kerjanya juga dikit, jadilah menganggur gitu kan. Jumlah pencari kerjanya lebih banyak dari kesempatan kerja yang tersedia. Berarti lebih cocok yang D ya. Pertumbuhan ekonomi yang buruk dan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan adanya pengangguran. Gitu. Lanjut ke nomor 10. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling benar? Tadi paragraf 1 masih sama ya yang kita baca tadi. Yang A, Indonesia sama dengan Amerika Serikat. B, Indonesia mempunyai masalah dengan pengangguran. C, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah. D, Indonesia mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. E, Indonesia adalah negara berkembang yang sama dengan negara maju.
semua negara yang mempunyai masalah pengangguran mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pengangguran selalu ada di setiap negara, entah itu di negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam kita, Indonesia. Berarti dari sini ya kayaknya. Apa yang bisa simpulan yang paling benar gitu pernyataannya terkait ini? Tadi A, Indonesia sama dengan Amerika Serikat. Oke, samanya mungkin maksudnya dalam hal pengangguran gitu ya. Tapi itu kurang tepat ya. Kemudian Indonesia mempunyai masalah dengan pengangguran. Iya, tapi di teks yang kakak highlight ini bukan itu ya. Terus Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nggak dijelasin, cuma dibilang mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Yang D, Indonesia mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Nah, itu yang benar. Indonesia, yang E-nya Indonesia adalah negara berkembang yang sama dengan negara maju. Oke. Lebih tepatnya yang D ya. Jadi Indonesia mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Itu kan sama ya, permasalahan pada negara maju maupun negara berkembang terkait dengan masalah pengangguran. Nanti semua negara tersebut berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Gitu. Lanjut ke nomor 11. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Paragraf 3. Berarti kita baca teksnya yang paragraf 3. Ini tadi paragraf 1, paragraf 2-nya sedikit, lanjut ke paragraf 3. Pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Angka ini terdiri dari 126,41 juta pekerja dan 7,05 pengangguran. 0,5 juta pengangguran. Namun, dari total pekerja Indonesia, masih terdapat penduduk yang menjadi setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur di Indonesia sebanyak 8,14 juta orang. Setelah setengah penganggur merupakan penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau 35 jam seminggu. Artinya, penduduk ini masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Namun, ada juga golongan setengah pengangguran tersebut yang dinamakan pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dahulu disebut setengah pengangguran sukarela. Oke. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? A. Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2019 adalah sebanyak 133,56 juta orang. Oke. Bukan pengangguran ya, tapi di sini yang 13356 adalah angkatan kerjanya. Berarti salah. Kemudian angkatan kerja adalah sejumlah orang yang mencari pekerjaan dan mempunyai usia produktif. Nggak dijelasin ya tentang itu ya. Cuma dibilang angkatan kerja, terdiri dari 126 sekian, penganggurannya sekian. Oke, berarti nggak dijelasin. Terus total jumlah seluruh pengangguran di Indonesia pada Agustus 2019 adalah 15,19 juta orang. Tadi penganggurannya adalah 7,05 ya. Berarti salah. Terus pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja yang benar-benar bukan pengangguran adalah sebanyak 118,27 juta orang. 100 yang benar-benar bukan pengangguran ya. Namun dari total pekerja Indonesia masih terdapat penduduk yang masih
yang menjadi setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur di Indonesia sebanyak 8,14. Oke, berarti kan awalnya ada ada pekerja ya. Pekerjanya 126,41, tapi dari 126,41 ini masih ada yang setengah penganggur. Setengah penganggurnya adalah 8,14. Nanti kita kurangin dulu. 11 kurang 4, 7. 3 kurang 1, 2 ya. 16 kurang 8, 16 kurang 8, 8. Kemudian ini 1 ya. Terus 1. 118,27. Oke. Berarti ini ya jawabannya yang udah sesuai. Kalau yang E-nya pengangguran adalah angkatan kerja yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja kurang dari 35 jam kerja seminggu. Deskripsinya di sini tadi yang bekerja 35 jam seminggu itu setengah penganggur ya, bukan pengangguran. Jadi salah. Itu ya, 11 berarti Depok jawabannya. Oke. Kita lanjutin ke nomor 12. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 2? Oke, paragraf tebalnya adalah yang ini ya. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. A. Pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Berarti ini mendukung ya. Kemudian yang B, setengah pengangguran sukarela adalah pekerja paruh waktu. Ya, bedanya kan kalau setengah pengangguran sukarela sama aja deh ya dengan pekerja paruh waktu. Oke. Kemudian C, setiap orang yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut pekerja paruh waktu. Kurang tepat ya. Harus ada tambahannya kalau pekerja paruh waktu itu dia tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Gitu. Tandain. Berbeda dengan setengah pengangguran, pekerja paruh waktu tidak sedang mencari pekerjaan. Bukan tidak sedang mencari pekerjaan, jadi tetap kerja, cuman emang gak mau aja nambah kerjaan lagi gitu. Kemudian setiap pekerja paruh waktu tidak bersedia menerima pekerjaan lain di luar yang sedang dikerjakan. Ini mendukung. Oke. Berarti antara C sama D. Yang D berbeda dengan setengah pengangguran, pekerja paruh waktu tidak sedang mencari pekerjaan. Coba kakak baca ulang ya. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Oke. Berarti yang ini, yang D-nya benar ya. Maksudnya mendukung gitu. Berbeda dengan setengah pengangguran, pekerja paruh waktu tidak sedang mencari pekerjaan. Ini pernyataannya benar. Kalau yang C, pernyataannya tadi kurang tepat karena di bawah jam kerja normalnya benar, tapi harus ada deskripsi lanjutannya bahwa dia tuh tidak mau bekerja lagi gitu di luar di bawah jam kerja normal ini gitu. Jadi C ya jawabannya. Oke. Sekarang kita ke teks berikutnya. Nomor 13 sampai 15. Oke. Nomor 13, manakah pernyataan di bawah ini yang mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1?
Kalimat bercetak tebalnya, perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Yang A, pusat layanan baru yang muncul di pinggiran kota menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial. Pusat layanan baru yang muncul di pinggiran kota menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial. Kalimatnya kayak dibalik aja ya. Yang B, tidak adanya perubahan struktur dan pola spasial ditunjukkan dengan tidak adanya pusat layanan baru. Ini kayak negasinya ya. Kemudian yang C, perubahan pola tata ruang di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Oke. Urbanisasi mendorong perubahan struktur sosial dan pola spasial di pusat kota. Enggak. Pusat layanan baru di pinggiran kota ditandai dengan adanya urbanisasi. Enggak ya? Di antara A, B, C, apa nih yang tepat? Yang lebih tepatnya? Tadi kata-katanya perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Kalimat yang mendukungnya apa nih? Coba kakak mau tahu dari kalian. 13. Yang A kenapa? Karena kalau yang A sesuai banget ya kalimatnya dengan yang ada di sini ya. Oke. Yang A ya, memang benar yang A jawabannya, yang mendukung. Karena dari opsi A, B, C, D, E, yang paling mendukung pernyataannya memang yang opsi A gitu. Kalau yang B kan kayak apa negatifnya atau negasinya gitu kan. Terus kalau yang C, perubahan pola tata ruang di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru, kurang menjelaskan ya. Jadi yang lebih tepat yang A. Lanjut ke nomor 14. Berdasarkan paragraf 1, Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Apa yang paling mungkin terjadi dengan Karawang? Kita baca paragraf 1-nya ya. Semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari daerah pedesaan menuju perkotaan, terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk permukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Konversi lahan dapat memicu perkembangan wilayah pinggiran kota dan wilayah pedesaan di sekitarnya. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Pertumbuhan wilayah perkotaan mengubah daerah pertanian dan karakteristik sosial dan ekonomi. Kalau Karawang itu sebagai kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras, gitu, apa yang bakalan terjadi pada Karawang? Kalau misalnya sebagai sentra produksi beras kan asumsinya berarti dia tetap banyak sawahnya gitu ya. Maksudnya daerah pertaniannya itu tidak diubah gitu kan. Jadi tidak terjadi konversi lahan. Ya enggak? Kalau tidak terjadi konversi lahan, berarti tidak ada pertumbuhan penduduk ya, atau tidak terjadi urbanisasi. Jadi tidak terjadi nih laju pertumbuhan penduduk yang tinggi gitu. Kita lihat opsinya. Yang A, tidak menjadi tujuan urbanisasi. Yang B, menunjukkan pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Yang C, urbanisasi terjadi tanpa mobilitas demografis. D, tidak terjadi perubahan karakteristik sosial dan ekonomi. E, kebutuhan lahan untuk permukiman bagi penduduknya tercukupi. Kalau tercukupi enggak kan ya? Enggak tahu sih, bukan enggak ya, karena enggak dijabarin. Pokoknya sawahnya ya tetap jadi sawah karena dia sebagai sentra produksi beras kan. Terus tidak terjadi perubahan karakteristik sosial dan ekonomi. Iya enggak? Kalau yang C, urbanisasi terjadi tanpa mobilitas demografis, kayaknya enggak ya. Terus tidak menjadi tujuan urbanisasi, pertumbuhan penduduknya tidak tinggi, atau yang D nih, tidak terjadi perubahan karakteristik sosial dan ekonomi. Yang mana yang lebih tepat? Di sini yang lebih tepatnya adalah berarti di Karawang itu pertumbuhan penduduknya itu tidak tinggi ya. Gitu. Yang lebih tepatnya yang B jawabannya. Oke. Karena ya dia tetap aja seperti itu. Berarti kan sawahnya tetap sawah, lokasinya ya tetap begitu aja gitu kan. Kalau misalnya urbanisasi kan laju penduduknya tuh tinggi gitu. Laju pertumbuhan penduduknya tadi dibilang semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Terus urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis. Dia nggak ada mobilitas demografisnya kan? Itu berarti nggak ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Lanjut ke nomor 15. Berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota. Oke. Paragraf 2. Ini ya.
pada tahun 1900, zoom in. Pada tahun 1900, populasi penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan hanya sebesar 15%. Sementara itu, pada abad ke-20, pertumbuhan populasi perkotaan melaju sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami lonjakan penduduk yang sangat pesat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, 1968 sampai 2018, perkembangan urbanisasi cukup signifikan. Pada tahun 71, penduduk kota memiliki persentase sebesar 17,2%. Hingga tahun 2018, angka terus mengalami peningkatan. Sebagian penduduk desa melakukan mobilitas ke kota karena tertarik dengan kelengkapan fasilitas dan melimpahnya lapangan pekerjaan di kota. Fasilitas yang dimaksud diantaranya fasilitas pendidikan, hiburan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Sementara itu, kawasan pedesaan cenderung homogen dengan ditandai sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan minim fasilitas penunjang. Sebagian penduduk desa yang melakukan mobilitas ke kota masih berorientasi mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Maka problem baru akan muncul akibat urbanisasi, yaitu pengangguran. Oke, berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota, apa gitu. Ini berarti kan yang ada persen ini ya. Pada tahun 71, penduduk kota memiliki persentase 17,2. Hingga tahun 2018, angka tersebut mengalami peningkatan. Berarti ya pada tahun 2017, populasi penduduknya itu pasti lebih dari 17,2%. Yang lebih dari ini, yang opsi D ya, lebih dari 17,2%. Gitu. Lanjut ke nomor 16. Oke, di nomor 16 kita baca teksnya, cuman untuk satu soal doang. Manakah simpulan yang paling mungkin benar? Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke. Manakah simpulan yang paling mungkin benar? Yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan perempuan. Tadi nggak ada ya di teksnya. Kemudian anak perempuan lebih berani dibanding anak laki-laki. Di teksnya tadi banyak anak menolak diajak pergi ke rumah sakit, terutama anak laki-laki. Apalagi jika harus mengalami rawat inap. Itu doang ya bilangnya. Tapi nggak dibilang anak perempuannya lebih berani nih gitu. Terus yang C, anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Yang D ya. Yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Yang Depok. Oke. Lanjut ke nomor 17. Macan tutul adalah
salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dan bintik hitam. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Oke, ini soal UTBK 2020 katanya. Coba kalian deh yang ngerjain berarti ya. Gimana ya nampilinnya ya? Yang informasinya pasti salah. Gini dulu deh, dari A sampai C. Ada yang salah nggak? Ada yang pasti salah nggak? Yang B bukan. Yang B, hewan yang berwarna kuning kecoklatan, pandai memanjat dahan. Ini macan tutul berwarna kuning kecoklatan, terus dia memiliki kemampuan memanjat. Berarti bisa aja bener nggak sih? Tapi kalau di situ kan kuning kecoklatan dan bintik hitam. Oh, oke. Kuning kecoklatan dan bintik hitam. Oke. Kalau misalnya yang A sama C udah pasti salah nih. Udah pasti salah. Masih ada benernya berarti. Yang A, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Gimana? Sama juga sih, Kak. Sama juga ya. Memang mirip-mirip sih. Semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar, ya. Dan dia punya memakan mangsa. C bukan Kak. Soalnya di informasinya nggak ada nyebutin pemburu. Di informasinya nggak ada nyebutin pemburu. Pemburu menangkap macan tutul karena bulunya indah dan kuning kecoklatan. Ya, tadi nggak baca tentang pemburu ya. Oke, ini infonya nggak ada di teks gitu ya, yang C ya. Kalau yang lain tadi masih ada bisa disanggah. Coba kalau yang DE-nya ya, kita lihat. D-nya macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter yang pandai memanjat dahan. Tadi ada ya ini di deskripsinya. Kemudian macan tutul yang terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 m. Macan tutul yang ada di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 m. Tadi dibilang macan tutulnya itu 1-2 meter. Terus adanya di Asia dan Afrika. Iya, yang D kurang tepat. Yang D kurang tepat. Oke, jadi jadi yang pasti salah yang mana? Yang C sih, Kak. Soalnya nggak ada macan tutul dia. Oke. Yang pasti salah. Pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Bulunya indah nggak ada ya, tapi kalau macan tutul warnanya kuning kecoklatan, itu ada ya di teks ya. Lebih tepatnya yang E, karena dia bilangnya pasti salah, berarti nggak bisa kita sanggah lagi gitu loh. Kayak misalnya macan tutul yang terdapat di Eropa, tapi kan tadi dibilang macan tutulnya itu terdapat di Asia dan Afrika gitu. Terus panjangnya itu 1-2 meter. Nggak ada yang lebih dari 2 meter. Jadi yang E ya jawabannya.
Oke. Lanjut ke nomor 18, TBK 2020 juga. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat, dan vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Sistem metabolisme yang cepat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Meskipun banyak mengonsumsi karbohidrat, berat badan tidak akan bertambah akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang lambat. Oke, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Bukan Kak. Oke, bukan. Iya, yang E ya. Kandungan jeruk nipis itu memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh ya. Kalau yang lain A sampai D-nya salah ya, nggak ada yang benar. Oke, lanjut ke nomor ini. Untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. 19. Manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati? Jati yang tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya besar, batangnya lurus, dan polanya unik. Saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun, mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet, indah dibandingkan kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Meskipun keras, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Oke, yang mana yang mendukung kalimat itu? Mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati. D bukan Kak. D bukan. Tinggi rendahnya permintaan kayu jati ditentukan oleh strategi pemasarannya. Kalau menurut kakak bukan ya? Atau kalau menurut kamu gimana? Bisa D? Aku yang B. Bukan B. 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 Mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Ya, kakak juga yang B ya. Karena itu memberi kesan bahwa berapapun harganya ya udah habis aja gitu kan. Jadi tidak masalah gitu. Ini memperkuat. Kemudian yang nomor 20. Manakah informasi berikut
yang dapat memperlemah pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Yang ditanya memperlemah ya. Yang D. Yang D. Makin tua umurnya, kayu jati makin mudah dipotong. Ini yang ditanya yang memperlemah ya? A. Kalau yang D, dia memperkuat. Aku yang A, Kak. Yang A, perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Iya, yang A, kakak juga yang A. Ini seperti mengkontra pernyataan ini ya. Gitu. Jadi yang A. Oke. Kita sudah sampai di nomor terakhir. Sampai sini dari 1 sampai 20 ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau didiskusikan. Insya Allah nggak ada, Kak. Insya Allah nggak ada. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kakak kirim ini dulu ke grup, bentar ya.
Halo? Oh, dari tadi nggak ada suaranya ya? Enggak ada, Kak. Ini baru ada. Oh, alah, sorry. Pantesan nggak ada yang nyambungin. Kakak baru nggak. Oke, itu pembahasannya. Kakak udah ngomong belum? Pembahasannya udah ada di grup? Belum ya? Belum ngomong ya? Iya, Kak. Belum. Oh iya, oke. Dari situ berarti ya. Pembahasannya udah ada di grup. Yang judulnya worksheet doang, itu uh, polosnya, versi polosnya. Kemudian yang ada tulisannya IPS Ahwat itu pembahasannya ya. Itu ada di situ. Nanti silakan dipelajari. Kalau memang yang sekarang belum ada yang mau ditanyain, nanti misalnya pas belajar nemu sesuatu atau nemu soal lain yang gimana gitu ya, terus kalian mau nanya, bisa nanya ke kakak, WA aja ke nomor yang ada di grup tadi yang nge-share soal gitu. Oke. Sebelum benar-benar kakak tutup, ini benar nggak ada yang mau ditanyain lagi, nggak ada yang mau didiskusikan? Insya Allah nggak ada, Kak. Kalau nggak ada Kak. Oke, insya Allah nggak ada ya. Ya udah kalau gitu, kakak cukupkan ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Yuk, sama-sama.